Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Fitrul Madani dengan NIM 20250140231 dari kelas E. Akan mempresentasikan yaitu yang pertama adalah computer configuration. Yaitu yang pertama adalah gimana sih cara meningkatkan motherboard. Saat mengganti motherboard, komponen-komponen berikut akan terdampak dan perlu Anda pertimbangkan. Komponen yang kemungkinan besar harus diganti atau disesuaikan. Eh, Yaitu yang pertama adalah CPU. Proses seringkali harus diganti karena shock motherboard yang berbeda. RAM harus cocok dengan tipe dan generasi yang didukung motherboard baru. Misalnya adalah DDR4 ke DDR5. Heatsink dan kipas cooler atau pendingin harus kompatibel dengan soket CPU yang baru. Komponen yang harus diperiksa kapabilitasnya yaitu adalah 4. Casing komputer, yaitu motherboard baru harus sesuai dengan faktor, bentuk form factor, dan titik skrup casing lama misal ATX, micro ATX. Yang kelima yaitu power supply PSU. Harus memiliki konseptor daya yang sesuai seperti 24 pin untuk motherboard dan 8 pin untuk CPU. Serta yang memindai. Catatan pentingnya yaitu proses upgrade mengharuskan Anda melepaskan dan memasang ulang CPU, harus CPU, serta heatsink dengan hati-hati, termasuk membersihkan dan mengaplikasikan ulang thermal compound. Selalu digunakan perlengkapan anti-stick selama proses pemasangan. Terus yaitu lanjut langkah-langkah meningkatkan motherboard. Yaitu yang pertama adalah catat dan ambil foto semua koneksi komponen dan motherboard selama sebelum dilepas. Siapkan tas atau alas anti-statik untuk komponen sensitif. Terus lanjut langkah-langkah intinya, yaitu lepaskan semua kabel dan kartu ekspansi dari motherboard lama. Yang kedua adalah catat posisi skrup dan standoff atau penyangga yang terpasang di casing. Khususnya yaitu yang berbahan non-logam, yaitu isolator. Langkah yang ketiga yaitu keluarkan motherboard lama dari casing. Periksa motherboard baru dan identifikasi semua port atau konektor. Yang kelima yaitu ganti pelindung atau I atau O di belakang casing dengan yang baru atau bawaan motherboard baru. Yang langkah keenam yaitu pasang motherboard baru ke casing dengan skrup yang tepat. Dengan catatan jangan sampai motherboard baru. Jangan sampai salah jenis atau ukuran. Lanjut yang ketujuh yaitu sambungkan kembali semua kabel power yaitu meliputi power, kipas, panel depan, dan lain-lain. Gunakan adaptor jika diperlukan. Langkah yang ke-8 yaitu pasang kembali kartu ekspansi. Langkah yang ke-9 lanjut yaitu periksa ulang. Pastikan tidak ada bagian yang longgar atau kabel yang belum tersambung. Nah, kalau udah itu ada peringatan pentingnya, yaitu berhati-hatilah dengan skrup. Memaksakan skrup yang tidak cocok dapat merusak ulir dan menyebabkan korsleting. Peringatan yang kedua yaitu selalu ikuti panduan dari pabrikan casing dan motherboard. Peringatan yang ketiga yaitu lakukan pengujian awal dengan hati-hati. Jika ada masalah, matikan power supply dengan segera. Eh, Lanjut slide berikutnya yaitu meningkatkan kecepatan pemrosesan dengan upgrade CPU. Untuk meningkatkan kinerja komputer, Anda dapat mengganti CPU dengan yang lebih cepat. CPU baru harus memenuhi 3 syarat utama.
Syarat yang pertama yaitu sesuai SOC. CPU harus cocok dengan tipe soket pada motherboard yang ada. Yang kedua yaitu syaratnya kompetitor chipset. Harus didukung dengan chipset pada motherboard. Yang ketiga yaitu didukung sistem. Harus dapat bekerja dengan motherboard dan satu daya PSU yang saat ini terpasang. Berikutnya lanjut hal-hal penting yang harus diperhatikan. Yaitu yang pertama adalah pendinginan baru. CPU yang lebih cepat biasanya membutuhkan heatsink dan kipas baru yang cocok dengan soket dan lebih efektif untuk membuang panas. Lanjut yang kedua yaitu thermal comfort. Harus mengaplikasikan thermal compound atau pasta antara permukaan CPU baru dan heatsink untuk perpindahan panas yang optimal. Lanjut yang ketiga yaitu pantau suhu. Setelah terpasang, suhu CPU melalui BIOS atau aplikasi pihak ketiga untuk menyaksikan berjalan dalam rentang suhu yang aman. Lanjut yang keempat ya, atau yang terakhir yaitu pendinginan tambahan. Jika diperlukan, Anda dapat menambah kipas di casing. Dengan dengan cara yaitu posisikan kipas sesuai arah aliran udara masuk atau keluar. Yang kedua yaitu pasang di lubang yang tersedia. Biasanya kipas buang di atas, kipas masuk di bawah. Hubungkan kabel dan daya kipas PSU atau port fan pada motherboard. Lanjut slide berikutnya yaitu peningkatan peripheral perangkat. Peripheral perlu ditingkatkan secara berkala. Misalnya jika perangkat berhenti berproses atau jika Anda ingin meningkatkan kinerja dan produktivitas, peningkatan mungkin diperlukan. Nah, di bawah ini adalah beberapa alasan untuk meningkatkan keyboard dan mouse, yaitu adalah ubah keyboard dan mouse dengan desain ergonomis seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah di samping ini. Perangkat ergonomis dirancang agar lebih nyaman digunakan dan membantu mencegah cedera akibat gerakan berulang. Konfigurasi ulang keyboard untuk mengakomodasi seperti mengetik dan bahasa kedua karakter tambahan. Klik mengakomodasi penggunaan penyandang disabilitas. Namun terkadang peningkatan tidak dapat dilakukan menggunakan slot atau soket ekspansi yang ada. Dalam hal ini, Anda mungkin dapat melakukan meningkatkan penggunaan koneksi USB jika komputer tidak memiliki koneksi USB tambahan. Anda harus memasang kartu adaptor USB atau melalui hub USB. Seperti yang ditunjukkan di samping kiri. Selanjutnya slide berikutnya yaitu ethical consideration yaitu atau peningkatan atau penambahan komponen komputer seperti CPU, GPU, atau kartu ekspansi. Seringkali meningkatkan kebutuhan daya sistem jika daya yang dibutuhkan melebihi kapasitas power supply unit PSU yang ada. Maka upgrade PSU menjadi diperlukan. Hal-hal penting yaitu menghitung kebutuhan daya. Yang kedua adalah menggunakan power supply voltage calculator yang tersedia online untuk menghitung daya total yang dibutuhkan komponen-komponen baru ini. Membantu menentukan apakah PSU lama masih memindai atau perlu diganti dengan yang berdaya lebih tinggi. Yang ketiga yaitu PSU dan atau ganda. Konsep beberapa sistem, terutama server, mendukung konfigurasi dan PSU yang bekerja secara paralel. Satu berfungsi sebagai cadangan jika yang lain gagal. Keuntungan utamanya yaitu hot swappable, PSU yang rusak dapat dicabut dan diganti tanpa harus
mematikan server, sehingga menjaga keberlangsungan operasi. Catatan penting yaitu fitur ini memerlukan motherboard khusus dan jarang ditemukan pada komputer desktop biasa. Ya, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.